mengetahui jenis kulit wajah kalian. Dan seberapa penting sih cara mengetahui jenis kulit wajah kalian? Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar kamu nggak ketinggalan informasi tentang kesehatan kulit kamu. Hai guys, bersama aku Imelda Margareta, host Lotuski, dan aku nggak sendirian nih, aku bersama owner kita, Ibu Erma Editya. Halo teman-teman, kalian pasti sudah kenal sama saya, jadi nggak usah kenalan lagi ya. Oke, bye. Enggak, kita tetap kenalan ya. Siapa tahu baru ada teman-teman kita yang mantengin channel kita. Jadi perkenalkan, nama saya Erma Editya selaku owner Alam Skin Beauty. Hari ini kita akan bahas tentang jenis kulit nih ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu tentang jenis kulit kalian, jangan lupa tonton video ini terlebih dahulu ya. Oh iya Bu Tia, ini ada yang tanya nih ya. Siapa? Dari tanya-tanya siapa? Maaf ya, itu tadi kebiasaan kita di belakang kamera. Oh iya, ada yang tanya gimana Mbak? Ini ada yang bertanya nih ya, kenapa sih kita itu perlu tahu tentang jenis kulit kita, Ibu? Oke, jadi sebelum kita memakai skincare, kita sangat perlu mengetahui jenis kulit karena itu sangat berpengaruh sekali dalam pemilihan facial wash, toner, day cream, sama night cream agar tidak terjadi kesalahan di kemudiannya. Wah, seberapa pengaruhnya sih Bu Tia ini skincare terhadap kulit kita? Oke, jadi pengaruhnya skincare terhadap kulit kita itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai kita itu salah dalam pemilihan skincare. Jadi di sini kalau kulit kita berjerawat harus ada bahan aktif minimal seperti tea oil, witch hazel dan teman-temannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kulit kering kita pakai skincare yang kulit berminyak, maka kulitnya akan menjadi semakin kering. Begitu. Jadi kalau kulitnya berminyak, kita pakai skincare-nya untuk kulit kering itu pun juga tidak sesuai. Jadi kita harus minimal tahu komposisi yang pas untuk kulit kita. Oh, jadi manfaat untuk mengetahui jenis kulit kita itu agar kita tidak salah pilih untuk memilih pemakaian skincare. Seperti itu ya Bunda ya. Wah, jadi untuk jenis kulit itu ada berapa sih dan bagaimana ciri-cirinya Bunda? Nah, pada umumnya jenis kulit itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kulit normal, yang kedua kulit kering, yang ketiga kulit berminyak, dan yang keempat kulit berjerawat. Dari keempat ini Kak Imelda itu kan pasti kita harus mengetahui ciri-cirinya ya. Yang pertama kulit normal, nampak sehat, kulitnya pori-porinya juga nampak kecil, halus, kenyal, itu kulit normal. Yang kedua ini yang sering banget dialami oleh para remaja yaitu jenis kulit berjerawat. Kulit berjerawat itu pasti berminyak, tapi kalau kulit berminyak belum tentu berjerawat. Kemudian yang ketiga jenis kulit berminyak, itu ciri-cirinya ketika kita lihat saja itu seperti mengkilap. Jadi kulitnya itu mengkilap, dia nggak berkeringat, tapi dilihat saja itu sudah nampak mengkilap gitu ya. Mengkilap dengan basah itu beda ya Kak. Nah, jadi kemudian selain mengkilap, kulitnya juga ketika kita lihat pori-porinya besar. Nah, jadi pori besar melihat dari tentunya kalau kita nggak pakai alat apapun, biasanya itu sudah seperti itu, jadi kusam, kulitnya mengkilap, terus pori-porinya besar, itu jenis kulit berminyak. Dan yang keempat adalah jenis kulit kering. Kulit kering ini sangat mudah banget, misalnya kita pakai skincare apapun itu terlihat seperti sulit merata, sulit ngeblend. Makanya kan kita juga bisa memakai yang namanya moisturizer atau pelembab, bisa dipakai untuk melembabkan kulit kalian. Terus kulitnya juga teksturnya itu kotak-kotak. Kalau misalnya kita pakai alat tes jenis kulit kalau di zoom seperti ini, nanti nampaknya seperti ini ya. Jadi pori-porinya itu permukaan kulit seperti kotak-kotak. Iya, nggak rata Bunda karena dia terlalu kering dan mudah mengelupas. Jadi dia pun kalau pakai skincare mudah merah, mudah yang mengakibatkan di area cuping hidung, cuping mulut itu jadi iritasi. Oke, seperti itu. Nah, jadi ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada kulit kering, yang kedua ada kulit berminyak, berjerawat, dan normal. Nah Bunda, jadi ini ada yang tanya lagi nih Bunda. Kenapa kalian sudah bertanya-tanya? Dan tanya terus capek saya ini Oke, buat kalian kita buka sesi tanya lagi yuk. Baik ya. Bagaimana caranya ya Bunda? Caranya untuk
Jadi begini, kita sebagai kaum awam itu sangat bisa banget untuk mengetahui jenis kulit di rumah. Nah, ini apa aja ini manekin ya pemirsa. Ini untuk jenis kulit kering. Nanti Mbak yang di zoom ya Mbak, ini nanti di zoom nanti aja ya di zoom. Ini kulitnya normal. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gimana sih ciri-ciri kulit normal itu paling gampang. Jadi kita siapkan tisu. Anggap aja ini sudah dicuci, dibersihkan, disikat, mengkilap begini ya. Lalu ditunggu 10 menit, berarti kan kondisi kulitnya itu sudah kondisi kulit yang paling jelas, yang paling jujur jenis kulitnya waktu itu. Oke. Kemudian kita tempel tisu. Kalau kulit normal itu kalau ditempelin seperti ini, dia tuh gitu ya. Jadi kulit tisunya itu turun, jadi dia nggak ada nempel, nggak ada minyak, nggak ada oily, jadi dia langsung gliming ya. Kayak playground ya. Seperti playground. Dan di sini pun juga nggak nampak kilap-kilapan seperti minyak atau mungkin bekas-bekas kotoran yang lain. Dan pori-porinya pun juga nampak sama, itu jenis kulit normal. Kalau jenis kulit kering itu sebenarnya hampir sama sih, kulit normal sama kulit kering ketika ditempelin seperti ini dia akan terus kulit kering, dan bisa dipastikan nanti di pori-porinya ada pengelupasan dan misalnya nanti di jari-jarinya seperti ini tuh juga kayak kasar, kemudian ketika ditarik begini ini keluar sisik ya, sisik ular naga. Nanti ditarik gini, kalau misalnya ini ada bekasnya berarti kulit kita kering dan butuh moisturizer, dan kita butuh minum air putih minimal 2 liter per harinya. Oke, itu yang paling mendasar ya, kulit normal dan kulit kering. Yang kedua itu kulit berminyak. Nah, kalau kulit berminyak itu kan ini kan kulitnya normal ya, agak-agak kering, jadi kita anggap aja ini setelah cuci muka dan kulitnya berminyak. Coba kita basahi. Ini kulit pura-puranya minyak ya Bunda. Nah, kalau kulitnya berminyak seperti ini, maafin ya, ini memang begini anaknya. Dan jadi itu ada kilap-kilapan seperti ini. Dan meskipun kita cuci muka berkali-kali, kalau jenis kulitnya berminyak itu pasti tetap menyisakan kilapan seperti ini. Khususnya itu di area T-zone 1, 2 gitu. Nah, gimana cara mengetahui itu berminyak? Sama setelah cuci muka kita tempelkan maklek. Nah, dia tidak turun. Nah, ini adalah jenis kulit berminyak dan manusia minyak ya, seperti ini. Jadi teman-teman dengan di rumah itu secara sederhana tahu lah bagaimana cara untuk mengetahui jenis kulit. Tapi lebih tepatnya teman-teman bisa datang ke Outlet Lamatus Skin Jombang, sekalian beli produk ya, sekalian bisa cek jenis kulit dengan beautician kami. Wah, caranya sangat mudah banget ya teman-teman. Nah, kalian bisa belajar cek jenis kulit kalian sendiri dengan di rumah dengan cara yang sudah dijelaskan oleh Bu Tia. Oh iya Bu Tia. Nah, di dalam sendiri bagaimana sih, atau ada cara nggak sih untuk memilih skincare yang tepat? Oke Kak Imelda, di Lamatus Skin sendiri ini banyak banget ya jenis skincare-nya. Cuman kita adalah cara-cara gimana yang tepat untuk mendapatkan skincare yang pas dengan kebutuhan kita. Oke, kita bahas yang pertama. Di sini ada yang namanya toner. Nah, di sini ada komposisi salicylic acid, ada lactic acid dan tea tree oil. Ketiga jenis komposisi ini sangat baik untuk kulit berjerawat. Kulit berjerawat itu kan tentunya dia kebanyakan kan pasti berminyak. Tentunya berarti toner ini baik untuk kulit berjerawat dan berminyak. Nah, bagaimana dengan kulit kering dan kulit normal? Nah, ketika kita jenis kulitnya normal atau kering, komposisi ini pun juga bisa sebagai penghambat datangnya jerawat. Nah, jadi bukan berarti wah itu pasti membuat kulit kita semakin kering, tidak, karena tentunya komposisi di dalam kulit ini sudah disesuaikan dengan semua jenis keluhan kita. Karena kita punya facial wash dan day cream yang bisa untuk semua jenis kulit Kak. Komposisinya pun juga sudah disesuaikan. Kalau di facial washnya sendiri di sini ada witch hazel extract ya teman-teman, yang itu sangat bagus banget untuk semua jenis kulit. Jadi untuk kulit normal dan kering itu sebagai penyeimbang pH dari tonernya. Nah, gimana dengan kulit berminyak dan berjerawat? Sama, ini juga bisa digunakan sebagai pembersih yang bisa menghindari kita dari iritasi. Seperti
seperti itu. Nah, kemudian di sini ada day cream brightening yang bagus banget untuk semua jenis kulit. Jadi mau berminyak, berjerawat, kering, bahkan kulit normal itu bagus banget karena di sini pun komposisinya mengandung niacinamide yang bisa untuk mencerahkan semua jenis kulit. Jadi teman-teman itu sudah nggak usah worry lagi memilih skincare di Lala Skin karena komposisinya sudah sangat disesuaikan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan gini Kak, loh gimana ya kalau saya itu berjerawatnya parah banget, gimana sih kalau kita itu fleknya parah banget? Kan nggak mungkin semuanya itu bisa dicampur gitu kan ya. Nah, jawabannya kalau di skincare kita di Lala Skin sendiri itu fokus pada krim malam dan serum. Nah, kalau ini benar-benar tidak bisa untuk semua jenis kulit ya teman-teman. Semua jenis kulitnya itu di skincare basic secara mendasar hanya ada di sabun, toner, sama day cream. Day cream pun juga fungsi utamanya sebenarnya adalah sebagai payung ya bunda, sebagai sunscreen. Nah, kalau itu semuanya bisa semua jenis kulit sesuai dengan komposisi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kulitnya berminyak, berjerawat, flek dan lain-lainnya? Yang pertama kita bahas dulu komposisi yang baik untuk kulit normal dan kulit kering dan tidak berjerawat ya. Krim malam yang baik itu menggunakan niacinamide. Siapa sih nggak tahu niacinamide itu seperti apa? Penjelasannya nanti ada di bawah ini. Kemudian ada yang namanya vitamin C. Nah, vitamin C ini juga kurang baik ya Kak kalau misalnya kita gunakan untuk kulit berjerawat karena akan memicu peradangan. Nah, makanya itu pentingnya kita mengetahui komposisi dan jenis-jenis krim sebelum kita memilih menggunakan skincare. Dan di sini juga ada alpha-arbutin. Siapa sih yang nggak tahu komposisi alpha-arbutin itu bagus banget ke kulit untuk menyamarkan flek, meratakan warna kulit, membuat kulit lebih sehat. Dan yang kedua di sini ada yang namanya serum untuk kulit normal. Di sini juga ada buridan-buridan vitamin C dan vitamin E-nya yang bagus banget untuk jenis kulit normal dan normal kering, tidak untuk berminyak dan berjerawat. Jadi di sini pun juga ada komposisi yang namanya niacinamide, juga ada mengandung vitamin C, mengandung vitamin E dan hyaluronic acid yang bagus banget. Dan next, ini gimana sih caranya memilih skincare untuk kulit berminyak dan berjerawat? Kulit berminyak itu kalau Kak Imelda kan pasti bisa membayangkan ya, dia itu pasti agak minyak ya kulitnya. Iya. Dan di situ mudah banget memicu jerawat. Kalau misalnya pori-porinya tadi dengan ciri-ciri pori-pori besar, ketika dia berminyak dan kena debu itu akan mudah tertutup dan memicu adanya jerawat. Jadi teman-teman, kalau kulitnya berminyak itu paling bagus memakai rangkaian skincare acne karena di situ ada formula untuk menyerap minyak berlebih. Formula apa saja sih yang bagus untuk kulit berjerawat? Nah, di sini pun juga sudah dijelaskan. Yang pertama itu ada SA atau salicylic acid yang gunanya seperti di bawah ini. Dan yang kedua ada with hazel. With hazel itu banyak banget bisa dibuat untuk kulit normal, kulit berminyak, semua jenis kulit karena dia itu seperti membuat kulit kita itu anti peradangan, aktivitas, membuat kulit kita lebih nyaman lah ya. Kemudian ada tea tree oil, di sini ada TPO-nya, di sini juga di kita tadi juga ada TPO-nya, jadi sangat bagus banget untuk kulit berjerawat dan berminyak ya teman-teman. Dan kemudian fokusnya lagi ada di krim malam yang tentunya di sini juga ada niacinamide yang bagus banget untuk mencerahkan. Jadi teman-teman, kalau misalnya loh Kak, kalau aku pakai kulit kalau kita pakai skincare acne apa bisa putih? Apa kalau kita misalnya kulitnya berjerawat ya, kalau udah sembuh apa kita ganti ke whitening gitu ya? Biasanya banyak banget ada pertanyaan itu. Jawabannya yang tepat kita tanya dulu, dia berjerawatnya itu karena dari dulu sudah memang jerawatan ya, karena jenisnya berjerawat atau berjerawat karena kesalahan memakai kosmetik gitu. Jadi kalau memang dia dari dulunya sudah ditakdirkan lahir sebagai orang berjerawat, kemudian memakai skincare dia sembuh, sampai kapanpun, sampai dia mati pun tidak boleh pakai skincare whitening. Seperti itu ya. Jadi sampai kapanpun kalau memang jenis kulitnya berjerawat, dia tetap harus berjerawat. Whiteningnya pun ya yang ada di skincare jerawat itu tadi. Jadi tidak bisa memakai whitening beda dengan misalnya Kak Imelda nih kulitnya normal, kemudian dia pakai skincare abal-abal, kemudian dia breakout, kemudian dia jerawatan, kemudian dia kan otomatis dia menyembuhkannya dengan skincare acne. Kalau kondisi seperti ini karena memang dia dulunya tidak ada riwayat jerawat, jadi dia bisa pakai skincare yang whitening. Jadi begitu, makanya kita sebagai beautician dan sebagai customer mohon untuk konsultasinya itu mendalam biar kita itu
bisa gitu memberikan skincare yang tepat. Jadi jangan pernah ketika teman-teman itu sudah konsultasi, jangan pernah ditutupi karena mungkin aduh aku malu pakai skincare, terus akhirnya dia nggak pakai apa-apa mbak, nggak pakai apa-apa, jangan gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh perlu data kalian bukan kita untuk mengolok-olok gitu, enggak, oh pakai skincare berapa ya, nggak kayak gitu. Jadi kita itu biar tahu isinya riwayat skincare yang dulu itu apa, sehingga kita sekarang bisa memberikan skincare yang tepat. Gitu ya teman-teman ya. Wah, lengkap sekali ya Bunda, Lalotus Skin bisa menjawab semua keluhan kulit dari teman-teman ya. Nah, saya jadi curiga nih dengan paket healing yang satu ini. Namanya Lalotus Skin paket healing. Apakah bisa jalan-jalan ini skincare Bunda ya? Tolong dijelaskan ini. Oke baik, jadi bukan skincare-nya yang jalan-jalan gitu ya, bukan. Jadi skincare healing ini memang penamaannya aja teman-teman. Jadi untuk skincare healing ini saya juga memformulasikan ada dua macam, buat kulit normal atau kulit kering itu bisa pakai yang rangkaian whitening, dan yang satunya itu kulit berminyak dan berjerawat itu kita sarankan untuk pakai paket Aquela. Kenapa sih kok dinamakan paket healing? Karena ini loh ukurannya itu travel size banget, jadi bukan skincare yang jalan-jalan kaki, enggak ya Bunda. Jadi ukurannya 60 ml seperti ini untuk essence dan tonernya, dan untuk krimnya pun juga ya seukurannya krim pada umumnya ya. Dan ini seharusnya yang terbaru yang baru aja, ini baru aja launching seperti ini. Jadi kenapa kok kita formulasikan sebagai paket healing? Karena ini memang cocok banget untuk pemula. Baik. Pemula itu mulai dari 13 tahun sudah bisa pakai skincare. Karena saya sendiri itu sedih banget ya lihat ponakan saya itu, dia itu baru umur 14 tahun pakai skincare mamanya, yang mamanya itu umur 40 tahun kan ya. Skincare bariernya itu yang harusnya masih sehat, masih bagus, ya gimana ya pakai skincare yang formulasinya itu enggak seperuntukannya. Nah, akhirnya saya menciptakan yang namanya skincare ini. Jadi dua formulasi dan serumnya ini sama facial lotion ini memang formulasinya itu khusus buat pemula. Pemula di sini jangan dipikir hanya untuk anak-anak aja ya Mbak. Jadi pemula di sini misalnya Kak Imelda usia 20 tahun, saya usia 28 tahun misalnya, dengan catatan tidak pernah terkontaminasi skincare apapun, tidak pernah pakai krim racikan, tidak pernah pakai krim dokter, tidak pernah pakai krim yang dosis tinggi, ini sangat bisa banget pakai krim dari paket healing ini. Paket healing itu hanya sebutannya aja ya, karena memang travel size ya Bunda. Jadi memang gelombang juga kemana-mana, memang formulasinya pun juga lebih ringan dari paket yang eksklusif. Jadi memang benar-benar harus konsultasi. Jadi ini juga sebenarnya bisa mulainya tuh 13 tahun sampai kapanpun. Misalnya ada ya ini ceritanya ibu-ibu itu memang dari mudanya dia nggak pernah pakai apapun. Jadi kita kasih skincare healing pun hasilnya juga bagus, praknya juga bisa mudah. Karena memang dia tuh dari dulu cuma pakai bedak aja, pakai bedak yang bepoman gitu. Skincare-nya mungkin pakai face lotion di toko-toko itu sangat nggak masalah. Dia pun juga orangnya orang rumahan yang nggak pernah kena panas, nggak KB juga, jadi nggak terlalu banyak kulit, itu bisa pakai skincare healing. Jadi teman-teman bisa membedakan ya antara kapan sih kita pakai skincare healing dan pakai eksklusif. Kalau pakai yang eksklusif ketika kita sudah mulai ada keluhan yang agak parah, jerawatnya parah, fleknya parah, terus warna kulitnya pun juga tidak merata, dengan keluhan-keluhan tertentu yang memerlukan konsultasi lebih dalam, kita bisa pakai skincare yang paket basic, paket eksklusif. Nah, itu tadi penjelasan ya skincare langsung dari Ibu Onar Lalotus Skin. Nah, jika kalian teman-teman buat kalian yang ingin konsultasi soal wajah kalian, bisa banget kalian menghubungi nomor customer service Lalotus Skin di bawah ini. Baik Bu Tia, ini pertanyaan dari teman-teman ini sudah semuanya hampir terjawab ya Bu Tia ya. Terima kasih Bu Tia untuk waktu dan ilmunya ya suhuku ya. Dan untuk teman-teman nih ya, jangan lupa subscribe channel di bawah ini ya. Gini ya Bunda ya, agar kalian tidak